itu sangat amat terbuka. Cici Yeni bilang silakan chat baik melalui WhatsApp ataupun DM. Karena Cici Yeni pasti akan dengan maksimal berusaha untuk menjawab supaya tax lovers itu tidak salah langkah. Hai tax lovers, welcome back with Cici Yeni. Di video kali ini, Cici Yeni akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para tax lovers nih. Banyak dari para tax lovers itu yang tanya melalui DM Instagram Cici Yeni atau melalui chat ke WhatsApp-nya Cici Yeni. Oke, nah Cici Yeni udah rangkum menjadi beberapa pertanyaan aja, kurang lebih 5 pertanyaan. Karena kalau Cici Yeni lihat, kurang lebih pertanyaannya mirip-mirip. Jadi Cici Yeni rangkum menjadi 5 pertanyaan aja. Kita mulai dari yang pertama ya. Ci, ada yang bilang dapat SP2DK yang sehubungan dengan pelaporan SPT tahunan PPh Badan. Tinggal bayar aja sekedarnya, terus lapor pembetulan SPT. Abis itu pasti selesai. Menurut Cici Yeni gimana? Perhatikan ya di sini, SP2DK itu memang bisa atas PPN, atas PPh, ataupun atas PPN dan PPh. Nah, tax lovers ini bertanya dalam skop SP2DK sehubungan dengan laporan SPT tahunan PPh Badan. Dia pernah dengar katanya kalau dapat SP2DK tentang SPT tahunan PPh Badan, nggak usah ribet, bayar aja sekedarnya. Terus abis itu lapor pembetulan pasti selesai. Betul nggak? Itu tidak betul. Kenapa tidak betul? Karena di video Cici Yeni yang khusus membahas tentang banjir SP2DK, itu Cici Yeni sudah pernah menjelaskan bahwa SP2DK itu harus diselesaikan dan harus dikomunikasikan dengan AR. Jadi kalau yang Cici Yeni nangkap dari pertanyaan ini adalah bayar aja sekedarnya, terus lapor pembetulannya, habis itu selesai. Artinya satu, apakah poin di SP2DK tersebut sudah tercapai penjelasan yang sepaham dengan AR-nya? Terus yang kedua, ada gak komunikasi dengan AR-nya? Nah, ini penting sekali. Jadi untuk para tax lovers, tolong berhati-hati mencerna informasi yang tax lovers terima. Jangan mengambil gampangnya, tapi ternyata resikonya menjadi besar. Kalau buat Cici Yeni, ini bukan menjadi gampang, ini menggampangkan. Bukan betul-betul gampang, ini menggampangkan, artinya menganggap remeh. Itu tidak baik. Karena sekarang ini DJP itu betul-betul menghargai itikat baik dari para tax lovers. Kalau bahasanya bayar aja sekedarnya. Sekedarnya itu dasarnya dari mana? Abis itu lapor aja pembetulannya, terus selesai. Cici Yeni jelaskan satu kali lagi di sini ya. SP2DK itu selesai apabila sudah ada surat jawaban dari tax lovers yang sudah dikomunikasikan dengan AR, dan setelah surat jawaban atas SP2DK itu masuk, maka itu akan menjadi dasar AR membuat berita acara penyelesaian. Kalau itu tidak dilakukan, apalagi sampai tidak ada komunikasi sama sekali dengan AR-nya, maka SP2DK itu tidak selesai. Kalau itu tidak selesai, terus yang dibayar sekedarnya buat apa? Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Cici Yeni, kalau dapat SP2DK, biasanya kan poinnya ada banyak. Otomatis data pendukungnya banyak. Itu apa iya semuanya harus komplit dikasih? Betul-betul satu-satu dikasih nggak? Nah, inilah bedanya SP2DK dengan pemeriksaan. Makanya Cici Yeni betul-betul dari video-video yang kemarin kenapa SP2DK tidak boleh dicuekin. Lalu dengan banjir SP2DK siap atau tidak. Nah itu Cici Yeni betul-betul menggarisbawahi bahwa kalau SP2DK dicuekin itu bisa jadi rekomendasi pemeriksaan. Bedanya apa sih Ci? Ya kan ini bedanya.
Kalau itu masih dalam bentuk SP2DK, tax lovers boleh memberikan data itu per poin secara sampling. Misalnya yang dianalisa itu adalah pembeliannya atas item barang tertentu. Tax lovers boleh sampling dari vendor tertentu atau dari beberapa vendor saja. Tidak mesti semua bon pembelian atas vendor itu dikasih. Tapi kalau pemeriksaan, apabila itu diminta detail maka wajib diberikan detail. Kalau SP2DK umumnya sampling. Nah, tentunya samplingnya itu ada batas wajar. Batas wajar kalau datanya itu ada 100 harusnya, kalau semuanya ya samplingnya nggak boleh 2. Paling enggak samplingnya itu 10 atau 15. Jadi jangan juga datanya 100, samplingnya 2. Tentunya itu kan tidak bisa mencerminkan mengcover data yang 100 tersebut. Tentunya ingat lagi ya, pada saat mau melakukan sampling atau minta pengertian untuk boleh dilakukan sampling, itu tax lovers harus komunikasi sama AR-nya. Ya, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Dapat SP2DK atas harta yang dipinjam nama. Jadi sebenarnya harta itu bukan punya saya, Ci. Jadi mesti gimana? Masa jadi saya yang mesti bayar pajaknya? Ini hal yang harusnya sudah jarang dilakukan. Kenapa? Karena semenjak kemarin kita dapat kesempatan untuk program pengungkapan sukarela, itu harusnya hal ini sudah bisa diminimize. Oke, jadi pertanyaannya dari tax lovers ini adalah Cici ini nggak tahu nih hartanya itu dalam bentuk apa. Apakah dalam bentuk properti ataukah dalam bentuk tabungan, dalam bentuk apa? Oke, apapun bentuknya, kalau itu secara legal dibuktikan memang atas nama tax lovers, maka kewajiban pajaknya secara otomatis itu ada di tax lovers. Lah kalau kayak gitu masa iya Ci, saya udah baik-baik minjemin nama, masa saya yang kena pajaknya? Kalau tax lovers yang lagi mengalami SP2DK seperti ini, atau lagi ada case seperti ini, atau lagi ditawarkan oleh kerabatnya untuk dipinjam namanya seperti ini, satu poin yang harus dipastikan. Si pemilik harta sebenarnya itu harus bertanggung jawab apabila ada resiko pajaknya. Dalam hal ini bagaimana Ci? Berarti maksudnya kita ngomong aja ya Ci, berarti ke AR-nya kalau itu harta bukan atas nama saya sebetulnya. Ngomong sih boleh aja. Legalitasnya kan nggak mendukung. Nah balik lagi loh, pajak itu harus ada bukti pendukung. Bukti pendukungnya itu seperti apa? Apalagi kalau kita ngomong hartanya tuh berupa properti. Nggak bisa cuman dibilang itu bukan rumah saya, itu rumah saudara saya. Orang AR-nya bilang, apa buktinya? Bayar BPHTB-nya namanya tax lovers kok. Itu intinya di sana. Jadi apa? Bertanggung jawabnya dalam hal apa? Bertanggung jawabnya dalam hal satu. Apakah si pemilik harta tersebut bersedia merubah kepemilikan harta itu menjadi kepemilikan harta dia? Tentunya dengan statement dulu di awal bahwa memang itu harta dia. Tapi kalau bentuknya properti itu sebenarnya tidak kuat. Dan lagi pula pada saat itu terjadi SP2DK-nya kan bukan atas tahun berjalan. Artinya atas tahun sebelumnya. Nah, bentuk pertanggungjawaban yang kedua, apa itu? Membayar resiko pajaknya. Tapi membayar resiko pajaknya artinya harta tersebut masih melekat di tax lovers loh. Jadi secara garis besarnya, solusi yang paling ideal adalah nggak ada lagi tuh pinjem-pinjem nama. Nggak ada lagi tuh nolongin saudara, nolongin temen, itu nggak bisa. Karena itu adalah pengalihan kewajiban. Kewajiban sebagai warga negara. Kalau memang tidak bisa dihindari bahwa memang harus dikasih pinjam namanya, yaitu yang tadi Cici Yeni bilang. Pastikan ke si pemilik harta sebenarnya. Apabila ini ada resiko dari segi perpajakan, bagaimana bentuk pertanggungjawaban si pemilik harta sebenarnya. Jadi tax lovers pada saat misalnya dapat SP2DK itu tidak perlu debat kusir sama AR.
Bukan punya saya Pak, bukan punya saya Bu, saya mana mungkin lah punya harta segitu, dan sebagainya. Itu nggak ada gunanya. Nah, kenapa kok nggak ada gunanya Cici Yeni? Kan Cici Yeni udah sering bilang, DJP sudah memiliki banyak akses data. Jadi apa yang ditanyakan dalam SP2DK itu ada datanya. Jadi tolong betul-betul tax lover cermat deh. Kalau namanya mau dipinjem, walaupun mungkin cuma sebentar, ataupun cuma 1 tahun, atau cuma beberapa bulan, tax lover udah paham ya, itu tetap ada resikonya. Nah, yang sehubungan sama SP2DK kurang lebih bertanyanya seputar-seputar itu. Oke, ada juga nih yang tanyanya di luar topik SP2DK. Kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Cici Yeni, saya wanita menikah di tahun 2021. Nah, sebetulnya bisa gak sih untuk pelaporan SPT 2021-nya langsung gabung sama SPT suami secara otomatis? Ingat ya, poinnya ada 2. Bisa gak langsung gabung sama SPT-nya suami? Itu 1 poin. Kedua, gabungnya secara otomatis. Cici Yeni tegaskan, wanita yang sudah menikah itu boleh memilih untuk melakukan kewajiban perpajakannya gabung dengan suami, tapi tidak secara otomatis. Ada mekanismenya. Karena 1, dari sisi wanitanya harus mengajukan penghapusan NPWP. Penghapusan NPWP-nya didasarkan karena perubahan status dari belum menikah menjadi menikah. Yang dilampirkan apa? Tentunya formulir penghapusan NPWP. Yang kedua adalah bukti pernikahan. Yang ketiga adalah nomor NPWP suaminya. Setelah ini disubmit, maka akan keluarlah surat keputusan penghapusan NPWP. Setelah itu keluar, artinya mulai tahun tersebut SPT tahunannya sudah bisa digabung dengan SPT suami. Nah, Cici Yeni kembangkan sedikit ya. Oh, begitu ya Cici Yeni, tapi saya menikahnya udah 10-15 tahun yang lalu. Masih bisa gak ya Cici Yeni? Soalnya dulu saya tidak tahu. Masih bisa. Kalau memang memutuskan untuk melakukan kewajiban perpajakannya gabung dengan NPWP suami, itu anytime. Dari saat mulai menikah, itu bisa mengajukan. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan kelima. Pertanyaan terakhir yang Cici Yeni bahas ya di video kali ini. Cici Yeni, saya wajib pajak badan lagi diperiksa pajak. Sehubungan dengan video quality assurance atau QA yang kemarin Cici Yeni bahas, boleh gak sih kalau begitu pada saat proses pemeriksaan saya kasih datanya dikit aja deh, supaya nanti saya masih punya waktu lebih panjang dengan cara nanti saya ngajuin QA. Karena saya bisa kok buktiin kalau misalnya data saya itu komplit. Tax lovers, Cici Yeni tegaskan sekali lagi ya, quality assurance itu adalah langkah terakhir apabila di proses pemeriksaan terjadi dispute, perbedaan pendapat. Jadi kalau mau dibilang boleh nggak sih Ci kasih datanya dikit aja, nanti kalau SPHP-nya saya nggak happy saya minta QA. Secara prosedur itu boleh-boleh aja. Tapi pertanyaannya adalah bukan itu boleh atau tidak, tetapi pertanyaannya adalah ada atau tidaknya itikat baik dalam menghadapi pemeriksaan tersebut. Cici Yeni betul-betul menyarankan pada saat proses pemeriksaan itu terjadi, jalinlah komunikasi yang baik, yang efektif dan efisien dengan tim pemeriksa. Karena pada dasarnya tim pemeriksa pajak itu mempunyai itikat baik untuk membimbing dan mengarahkan para wajib pajak supaya pemenuhan kewajiban perpajakannya benar dan tepat. Tetapi apabila ternyata memang dalam prosesnya terjadi perbedaan paham yang mengakibatkan perbedaan penerapan aturan perpajakan, bahasa gampangnya dispute, tentunya QA menjadi solusi akhir di proses pemeriksaan. Jadi kalau Cici Yeni bilang atas pertanyaan ini Cici Yeni jawab tidak disarankan. Harusnya pada saat proses pemeriksaan itu harus semaksimal mungkin data tersebut diberikan.
Kalau emang waktunya nggak keburu, Cici Yeni, itu nggak sempet pemeriksanya nanyain terus, ya kan? Kayak saya nggak punya kerjaan lain. Dikomunikasikan, jangan di-read doang. Di WA di-read doang, itu chat loh text lovers, bukan koran. Harus dikomunikasikan, butuh waktu. Oke, estimasi berapa lama? Jadi itu ada 5 pertanyaan yang hari ini Cici Yeni rangkum dan Cici Yeni bahas dalam video supaya lebih jelas. Nah, jadi untuk para text lovers yang punya pertanyaan-pertanyaan atau mungkin lagi menjalani SP2DK, menjalani proses pemeriksaan, menjalani proses keberatan, atau mungkin sedang menjalani proses banding pengadilan pajak, itu sangat amat terbuka. Cici Yeni bilang, silakan chat baik melalui WhatsApp ataupun DM. Karena Cici Yeni pasti akan dengan maksimal berusaha untuk menjawab supaya text lovers itu tidak salah langkah. Itu tujuannya Cici Yeni menjalankan video YouTube Cici Yeni ini. So, thank you all for watching. Really thank you for subscribe. Hope seeing you all my text lovers on Cici Yeni next video. Bye-bye.